ke Sriwijaya. 2010. 2010 ke Sriwijaya. Berapa musim itu? Semusim aja. Semusim aja. Apakah ini habis itu kan nggak lama PSBS kan? Iya, SBS. Kayak satu musim, 2 musim di situ. 2 musim. Iya. Tapi setelah itu memutuskan untuk pensiun. Pensiun. Itu masih muda banget. Iya. Tapi pensiun bukan hilang ya. Beberapa pemain kan masih muda pensiun hilang. Kenapa motivasinya pensiun di usia itu umur berapa itu? Belum 30 ya? Belum 30. Masih 2012 kan jadinya kan? iya. Ya sekitar 27 28. Iya segitu. Itu sangat mudah sekali. Nah, Apakah faktor cedera itu mempengaruhi? ya kalau saya sih melihatnya waktu itu yang pertama ya, yang Iya. pertama kalau nggak salah tahun 2015 ya yang sanksi FIFA. Oke, 15. Iya. Yang pertama, yang berikut masalah gaji pemain, ya kan? Yang banyak banyak menunggak, yang ya. nunggak. Jadi saya berpikir ini kayaknya saya cukup deh daripada saya main terus nanti situasinya seperti ini. Dan di saat itu udah jadi PNS kan? Udah PNS PNS di Jayapura. di Jayapura di Spora Kota Jayapura. Hadiah dari juara 2005. 2005. Tapi waktu itu masih belum S1 dong? Belum. Oke, akhirnya mundur, memutuskan itu. Ya. Dengan itu- kondisi sehat walafiat kan? Puji Tuhan, siap. Oke, mundur, sekolah lah abis itu. Habis itu sekolah kuliah ya. Nah, berarti tidak semua orang itu, ini kalau Tipa ya, kalau Tino Spa itu pengen kuliah tapi nggak kesampaian. Itu ceritanya, itu yang nonton banyak banget videonya, nanti Iya. tak selipin di sini. Jadi Tipa itu pernah ngobrol sama saya, dia tuh pengen kuliah. Dia tuh pengen kuliah pertanian sebenarnya. Iya betul. Dia pengen kuliah pertanian, tapi akhirnya sampai sekarang belum jadi itu. Kalau Ardiles pemutusan kuliah karena untuk menunjang karir di PNS itu, atau sudah memikirkan hal yang lain? Ya selain menunjang karir di PNS, saya juga ingin mengenal ya pengetahuan yang lain. Oke. Artinya bukan hanya sepak bola aja kan, Oh iya. tapi kita juga harus tahu hal lain. Mungkin seperti gitu. Di Uncen. Di Uncen, divisi Uncen. Oke. Wah, anak ini. Jadi D3 saya ambil ilmu politik, pemerintahan politik. Oke. Jadi saya kuliahnya dari bawah pelan nih, D3, habis itu saya transfernya ke S1 ilmu sosial, Oke. kesejahteraan sosial. Ya. Jadi saya selesainya di ilmu kesejahteraan sosial, sarjana sosiologi. Oke. Gitu. Esos ya. Ya, jadi tahu politik, tahu bersosialisasi juga, kesejahteraan itu. Jangan-jangan setelah nanti melatih di Malaysia, Singapura, dia balik-balik jadi gubernur Papua. Amin. Nggak tahu ke depan. Ya. Oke. Kuliah dengan skripsi tentang sepak bola Papua. Ya, jadi skripsi saya itu tentang dampak kesejahteraan sosial Iya. terhadap prestasi Persipura Jayapura. Wow. Diri sendiri jadi objeknya. Ya. Sebentar, ini mau ganti chip dulu ya, soalnya mau habis ya. Oke. Bentar ya. Sorry, lanjut tadi. Soal kuliah. Disertasinya apa, skripsinya tentang itu. Dan Ardiles menemukan apa di itu? Jadi ini juga masukan untuk tim Persipura yang Iya. juga membesarkan saya, makanya saya beranikan diri untuk mengambil observasi tentang itu. Jadi yang saya temukan jeda antara 2016 Iya. sampai sekarang kita di Papua, khususnya tim Persipura Jayapura, nggak punya akademi. Oke. Yang pertama Sampai sekarang ya? ya pembinaan yang tidak berjenjang, ya. Oke. Tidak berkesinambungan, hanya beberapa SSB aja, ya, tapi puji Tuhan mulai sekarang udah mulai kelihatan udah banyak SSB. Oke. Yang kedua, yang ketiga, sampai sekarang belum adanya kompetisi. Ya, saya bukan bicara turnamen, tapi Iya. kompetisi. Kompetisi. Belum ada kompetisi
usia, berkelompok usia, ya, dari usia mungkin 8 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 16 sampai 18 di puncak karirnya. Jadi menurut saya itu sih yang saya temukan. Untuk itu ada beberapa indikator, kalau nggak salah ada 8 indikator. Yang pertama tadi, selain kompetisi, harus memiliki sebuah akademi, berikut pembinaan klub-klub SSB, dan masukan saya, jangan lagi kita berpikir SSB, kita berpikir sebuah akademi. Karena kita harus upgrade, kita harus lebih maju satu langkah lagi ya, karena sepak bola terus berkembang. Bukan hanya dari sisi permainan kita membentuk sebuah pemain, tapi dari struktur organisasi, bicara manajemen, bicara finansial, karena sepak bola sekarang udah menuju ke football industry. Jadi beberapa indikator yang saya dapat di dalamnya itu ya, mungkin bicara penginapan tempat tinggal ya. Penginapan tempat tinggal berarti bukan hanya kita bicara mengenai asrama, mes atau hotel, tapi kalau bicara penginapan tempat tinggal yang sudah fasilitasnya lengkap, training ground ya, kita udah punya penginapan itu sendiri, kita udah punya gym sendiri, ya, kita udah punya lapangan latihan sendiri. Lapangan latihan pun bukan hanya satu lapangan, tapi harus ada sekitar ya minimal 5 lapangan lah, agar supaya kelompok usia itu bisa kita bentuk di situ. Nah, berikut selain itu fasilitas ya, fasilitas kesehatan ya. Karena sepak bola sekarang bukan hanya kita cedera terus kita minum obat, tapi sepak bola sekarang kan di dalamnya udah ada fisioterapi, ada masasnya, ya kan. Jadi masas bukan sekedar masas ya, bukan sekedar masas, tapi harus betul-betul orang yang memahami bentuk cedera itu seperti apa, ya kan. Berikut finansial ya. Bicara finansial berarti bicara kesejahteraan menyangkut tim pelatih sampai ofisial dan juga yang utama pemain-pemain. Karena dari faktor ini sangat mempengaruhi sebuah tim. Kan? Jadi manajemennya baik, infrastrukturnya baik, finansial sangat cukup, ya, bahkan harus lebih. Terus harus memberanikan diri untuk kita membuka diri untuk bisa menerima investor dari luar. Ya, berikut kita harus bisa mengedepankan industri sepak bola, ya, pembinaan, ya, kompetisi tadi, dan tolong kita sisihkan jauh politik. Karena ada politik di dalam sebuah sepak bola. Ya sudah, akan segitu aja kan? Akan berkembang, akan seperti itu. Berikut masukkan lagi lebih teliti dalam melihat pelatih dan pemain-pemain agar supaya tim yang akan kita bangun di dalam Persipura ke depan nanti harus lebih baik. Dan juga penyamaan filosofi, ya kan? Filosofi bermain. Artinya kalau penyamaan filosofi agar supaya tim Persipura seperti apa di dalam akademi, filosofi ini diterapkan. Berikut wajib di dalam sebuah kompetisi semua pelatih wajib menerapkan filosofi itu. Ya, tapi dengan upgrade sepak bola yang berkembang. Nah, berikut kita juga di Papua harus lebih kompak, ya, harus lebih solid lagi, harus sering berdiskusi, ya. Saya sama pelatih harus sering berdiskusi karena harus diakui di luar Pulau Papua atau di luar negeri ada waktu di mana mungkin sebulan atau 3 bulan sekali ada diskusi coach, kalau nggak salah saya ada. Itu kan upgrade. Jadi upgrade ilmu. Jadi mungkin yang udah di lisen A Pro atau A atau B itu berdiskusi kira-kira apa yang harus kita buat. Sedangkan untuk terjemahan di setiap klub masing-masing atau sekolah bolanya atau tim yang nanti dia latih sendiri itu terserah, yang penting perkembangan sepak bola itu harus selalu kita ngobrol terus. Dan Papua sudah punya modal bakat. Udah alam. Jadi alamnya. Kalau menurut saya kita di Papua kalau bakat alam udah ada. Makanan juga alami di Papua. Makanan udah alami, tapi alangkah baiknya
kita buat satu struktur yang bagus dalam satu akademi. Kita susun gizinya lebih bagus, kita susun struktur kepelatihannya lebih bagus, kita atur filosofinya lebih bagus. Berikut kita bikin fisiknya dari usia berapa harus lebih bagus, agar supaya 2-3 tahun berikut, saya nggak bicara 1 tahun ya, tapi 2-3 tahun ke depan Persipura bisa berproses dan bisa mendapat prestasi. Dan untuk memproses dan untuk mempertahankan itu sangat sulit. Yes. Oke, ini video ketiga. Nanti setelah ini kita cerita tentang Jayapura Junior League, bener kan? Oke. Ini mengagetkan sih. Nah, kita colek dulu salam Messi ya. Bentar ya, satu lagi.